Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat pagi. Untuk hari ini mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet pertemuan kedua, kita akan membahas tentang data. Di sini yang akan dibahas pengertian dari data tersebut, jenis, karakter, dan sumber data. Nah, yang pertama yang akan dibahas pengertian data dulu. Data dalam program aplikasi pengolah angka itu merupakan informasi, baik itu berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini Microsoft Excel. Nah, khusus untuk spreadsheet ini atau aplikasi pengolah angka ini, nanti prakteknya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kembali lagi ke pengertian data. Jadi data itu merupakan data dalam program aplikasi pengolah angka ini merupakan informasi yang berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Itu adalah pengertian data ya. Kemudian ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data dalam Microsoft Excel itu dibagi menjadi 4 jenis data. Yang pertama ada data angka atau numerik. Data angka adalah data yang biasanya digunakan untuk operasi perhitungan. Data angka dapat berupa angka dari 0 sampai dengan 9. Ada simbol tambah, pengurang sama dengan US dollar atau dan lain sebagainya. Misalnya contoh, ada angka 20.000, ada angka tambah 20.000, ada juga pengurang 20.000 sama dengan 20.000 atau US dollar 20.000. Ada kurung buka 20.000 dan kurung tutup. Kemudian data yang kedua adalah data teks atau label. Nah, data teks atau label ini merupakan data umum seperti pada aplikasi pengolah kata. Data ini tidak akan dapat dihitung. Data ini diawali alfabet huruf A sampai huruf Z. Kemudian biasa diikuti karakter selain data angka dan alfanumerik, gabungan angka dan teks. Alfanumerik itu gabungan angka dan teks ya. Perbedaan antara data teks dan angka terletak pada perataan teksnya. Pada teks data akan merapat ke kiri, sedangkan pada numerik data akan merapat ke kanan. Nah, itu adalah jenis data teks atau label. Nah, berikutnya ada jenis data yang ketiga. Jenis data yang ketiga yaitu data tanggal atau date. Data tanggal hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah miring, garis miring simbolnya ya, atau menggunakan tanda minus atau pengurang sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya 5 garis miring 4 1974. Bisa saja berarti hari 5 April 1974 atau
4 Mei 1974, tergantung format regional yang berlaku dalam Excel tersebut. Nah, secara default berlaku format bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Namun apabila kita akan nulis data dengan pemisah minus, misalnya 5 minus April minus 1974, sudah pasti tanggal tersebut artinya 5 April 1974. Bila ditulis akan berubah menjadi 4 garis miring 5 garis miring 1974. Nah, jadi di sini tergantung data tanggal itu atau date itu tergantung dari Microsoft Excel-nya ya. Ada yang menggunakan garis miring, ada pula yang menggunakan dengan pemisah minus. Itu tergantung dari Microsoft Excel-nya. Nah, itu adalah jenis data yang ketiga. Yang keempat, yang berikutnya adalah data waktu. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam. Sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf E, A, atau IM, AM ya, dan PM atau dibaca PM. Misalnya 10.2.30 pagi, maka pengetikannya adalah 10.2.30 A atau E. A 10.2.30 A, sedangkan 10.2 10.2.30 malam diketik 10.2.30 PM atau PM, diketik dengan format 24 jam atau kalau diketik dengan format 24 jam yaitu waktunya jam 22.2.30, jadi jam 22.30. Nah, jadi untuk data waktu atau jenis data waktu ini yang akan ditampilkan biasanya dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan 12 jam, bisa dengan AM atau PM ya. Kalau misalnya menggunakan AM pagi-pagi, misalnya kita akan mengetik 30 jam 10.30 pagi, maka pengetikannya adalah jam 10.30 A, artinya jam 10.30 AM, artinya jam 10.30 pagi. Sedangkan jam 10.30 malam, maka akan diketik jam 10.30 PM. Nah, itu jika pengetikannya menggunakan huruf AM, menggunakan AM dan PM. Sedangkan kalau menggunakan huruf menggunakan format 24 jam, maka akan diketik format yang 10 angka jam 10.30 itu kalau formatnya 24 jam maka akan ditulis jam 22.30. Nah, itu adalah jenis-jenis data. Jadi jenis-jenis data itu ada data angka, data teks, data tanggal, dan data waktu. Kemudian yang berikutnya karakter data. Karakter data adalah karakter yang berhubungan dengan simbol, angka, dan huruf. Nilai-nilai yang termasuk karakter adalah karakter huruf. Misalnya huruf A
sampai Z, A kecil sampai Z kecil. Ada juga A besar sampai Z besar. Itu adalah contoh karakter huruf. Yang kedua, karakter data yang kedua adalah karakter angka. Karakter angka tentu saja dari huruf 0 sampai 9. Nah, yang ketiga ada karakter tanda baca. Karakter tanda baca ini biasanya dalam bentuk titik, koma, titik 2. Itu adalah karakter tanda baca. Yang keempat, ada karakter khusus. Karakter khusus misalnya simbol US dollar, kemudian persen, kemudian tanda pagar atau keong ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakteristik karakter data. Karakter data itu terdiri dari karakter huruf, angka, tanda baca, dan karakter khusus. Yang berikutnya adalah sumber data. Sumber data pada Microsoft Excel itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data mentah dan data hasil pengolahan. Data mentah adalah data yang kita masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Disebut data mentah karena data tersebut tentu saja belum diolah. Data mentah dapat berupa teks maupun angka atau data numerik. Data jenis ini dapat langsung diketikkan pada sel yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada data hasil pengolahan, disebut juga sebagai data formula atau hasil perhitungan. Nah, data hasil pengolahan yaitu data yang dihasilkan oleh perhitungan komputer. Data formula diperoleh setelah kita mengetikkan rumus tertentu di dalam sel. Penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Misalnya di dalam sel G3 diketikkan rumus sama dengan C4 bintang D4. Dapat pula kita ketikkan tanda spasi, yaitu sama dengan spasi C4 bintang D4 kurung tutup. Artinya data dalam sel G3 tersebut merupakan hasil perkalian antara sel C4 dengan D4. Maka hasil yang ditampilkan dalam sel G3 adalah hasil perkalian dari C4 dan D4. Jika salah satu dari sumber C4 atau D4 itu nilainya berubah, maka sel G3 pun ikut berubah. Nah, itu teorinya. Itu hanya teorinya jenis-jenis sumber data. Itu ada data mentah dan data hasil pengolahan. Nah, untuk sumber data ini bisa kalian bisa dipahami jika kita sudah sudah praktek di Labcom ya. Nah, mungkin untuk pertemuan lain waktu kita akan ada praktek di lab komputer tentang data ini ya. Untuk pertemuan kedua mata pelajaran aplikasi pengolah data kali ini dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan di jadwal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.